Marhaba bikum jami'ah. Kali ini kita membahas suatu kitab tafsir dengan judul Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Pembahasan kita kali ini terdapat pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-256. Jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu ini. Pembahasan kita pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-256. Berikut ini lafalnya. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ayat ini menerangkan bahwasanya tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Jadi mereka-mereka yang belum memeluk agama Islam tidak dipaksa untuk memeluknya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sudah jelas antara petunjuk dan penyimpangan atau kesesatan. Ayat ini seakan-akan bertentangan dengan ayat yang lain, ayat Qital tentang perang, yaitu diperintahkan untuk memerangi mereka-mereka yang belum masuk ke dalam Islam ini. Contohnya, pada surat Al-Baqarah ayat ke-193, berikut ini lafalnya. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ fitnah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Maksud fitnah di sini adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Jadi mereka-mereka yang masih syirik diperangi sampai tidak syirik, yaitu masuk Islam. Kemudian terdapat hadis yang menguatkan tentang ayat-ayat perang ini. Berikut ini lafalnya. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Yaitu saya, maksudnya Nabi Muhammad, diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, yaitu masuk Islam. Inilah hadis yang menguatkan ayat-ayat tentang perang. Bagaimana kita memecahkan antara dua ayat tersebut? Yang pertama, tidak ada paksaan dalam Islam. Dan yang kedua, diperintahkan untuk memerangi mereka-mereka yang belum masuk Islam. Mari kita masuk pada pemecahan masalah. Pada pemecahan masalah kali ini, Asy-Syaikh Asy-Syankiti menerangkan dengan dua alasan atau dua keterangan. Keterangan yang pertama, ayat yang menerangkan bahwasanya la ikraha fiddin, ayat ke-256, dikhususkan bagi mereka-mereka ahli kitab, seperti Yahudi ataupun Nasraninya. Salah satunya, seorang sahabat Ansar yang dia memiliki dua anak yang beragama Nasraniyah. Dan keduanya enggan untuk masuk agama manapun kecuali Nasrani, yaitu Nasara. Sahabat ini bertanya, apakah saya memaksa kedua anak saya untuk masuk Islam? Maka turunlah ayat ini. Kemudian, bagi mereka ahlul kitab ataupun Nasara, mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam, namun kedua agama ini diwajibkan untuk membayar jizyah ataupun pajak. Kita akan membahas pada pembahasan yang berbeda. Adapun selain ahlul kitab, yaitu orang Yahudi maupun Nasara, mereka harus atau diperangi, dipaksa untuk masuk Islam. Khusus untuk Yahudi dan Nasara, mereka tidak dipaksakan untuk masuk Islam atas pilihan mereka sendiri. Jika tetap pada Yahudi atau Nasrani, maka mereka diwajibkan untuk membayar jizyah. Penafsiran yang pertama. Kemudian pada penafsiran yang kedua, yaitu ayat la ikraha fiddin, ayat ke-256 pada surat Al-Baqarah ini sudah dihapus dengan ayat-ayat perang atau Qital. Karena surat Al-Baqarah turun di Madinah pada saat awal-awal Nabi berhijrah. Kemudian surat At-Taubah yang di dalamnya terdapat peperangan menjadi surat yang terakhir turun di Madinah. Maka ayat-ayat yang menunjukkan tentang perang pada surat At-Taubah menjadi penghapus untuk ayat la ikraha fiddin, ayat ke-256 tadi. Dan pendapat kedua ini ditafsirkan oleh dua sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Aslam. Jadi penafsiran sahabat. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kita sama-sama menjadi hamba Allah yang saleh. Jika ada keterangan saya yang salah, kalian bisa chat di kolom komentar. Syukron.